DNA Lending protokol versi pertama sudah mainnet dan bisa diakses oleh publik. Saat ini tahapnya adalah beta testing, jadi publik bisa ngecek, bisa nyari bug, bisa testing, dan juga menemukan potensi hack ataupun malware atau kegagalan sistem. Di protokol versi pertama, ini developer setiap harinya tetap berusaha upgrade UI UX dan sistem infrastrukturnya sambil bersamaan publik bisa ngecek dan lihat progres update-nya. Developer menemukan satu kekurangan yang saat ini perlu di-upgrade lumayan besar, ini berhubungan dengan landing core terhadap add dan remove liquidity. Jadi sejak pengembangan pertama, itu kita belum ngebuat tombol atau function terhadap menambahkan dan mengurangi likuiditas. Alasannya karena itu berhubungan dengan yang protokol versi 2. Tetapi ternyata di versi pertama kita juga membutuhkan nambah liquidity. Jadi bisa dibilang ini kesalahan dari developer sendiri terhadap kurang untuk concern terhadap penambahan yang dibutuhkan di versi pertama. Artinya sekarang developer nggak bisa nambahkan liquidity lagi untuk testing di dalam protokol versi pertama sampai pengembangannya berhasil diimplementasikan. Pengembangan ini butuh waktu yang kita nggak tahu, tapi hitungannya memang mingguan. Karena ini mengubah landing core. Bukan smart contract utama ya, bukan ganti token, bukan ganti testing token, tetapi salah satu function itu kan punya smart contract sendiri yang saling bisa bekerja untuk menggabungkan satu sama lain. Nah, ini ngebuat sebuah smart contract baru, nambah gitu kesannya. Itu butuh waktu yang nantinya ketika sudah berhasil maka developer bisa nge-add liquidity dan remove liquidity. Jadi itu yang nanti akan digunakan juga waktu developer mau naruh DNA dan USDC asli supaya borrower bisa ngelakuin aktivitas borrow dan juga bisa remove. Lalu kita lanjut ke protokol versi 2. Sebenarnya developer sudah menyiapkan DNA Lending protokol versi 2. Ini disebut Liquidity Pool Lending. Jadi sebuah platform yang mana supplier yang melakukan lending itu nggak cuma dari developer, melainkan user. Berarti user bisa jadi investor yang naruh dana dan ada borrower yang mau pinjam dana. Versi pertama dan versi kedua harus bisa dibedakan dulu. Versi pertama itu dana dari developer, borrower adalah publik. Protokol versi 2, dana dari publik, terus borrower adalah publik. Jadi publik ketemu publik, itu versi 2. Kita sudah menyiapkan plan protokol versi 2, alasannya karena memang tujuannya adalah mau ke sana. Tetapi kita bagi segmentasinya jadi 2, karena yang pertama lebih mudah dulu untuk dibuat. Jadi lebih mudah untuk membuat sistem yang tanggung jawabnya terbatas terhadap developer saja daripada membuat sistem yang lebih kompleks, yang berhubungan dengan user yang punya dana. Nah, seperti itu alasannya. Versi 2 bisa lebih lama, dan yang perlu diketahui dana lending ini tidak mungkin bisa diimplementasikan pakai real asset di tahun 2026. Pertimbangan developer karena ini sudah bulan Agustus sampai akhir tahun itu tidak cukup waktunya karena lending termasuk produk dalam DeFi yang sangat kompleks, tidak bisa sembarangan. Itu pun kita lebih fokus untuk ngembangin protokol versi 2 dulu, tetap fase di testing. Jadi fase 2-nya nanti akan jadi liquidity pool, testingnya akan jauh lebih banyak. Dan yang protokol versi 2 itu akan ada banyak token. Jadi user bisa deposit berbagai token berbeda dan bisa borrow berbagai token berbeda juga. Itu aja yang bisa kita sampaikan terhadap update lending. Jadi kalau ditanya, saat ini developer hanya fokus kepada DNA lending. Sisanya sudah well maintained. Bonding curve itu tidak perlu dirubah-rubah, burning juga aktif dan maintenance. DAO juga kita semi centralized karena itu juga masih pakai platform pihak ketiga. Satu lagi staking ini cuma bisa saya infokan lagi direset ke 0%, pengembangannya batal gara-gara ada berbagai insiden ya di dalam Dynamic Lab sendiri yang mana itu berhubungan dengan pengembangan protokol staking yang tidak berhasil. Jadi lebih tepatnya staking bisa dikembangkan nanti di belakang, kita ulang lagi dari nol setelah lending sudah lebih proper. Awalnya kan plannya staking dan lending di waktu bersamaan, tetapi karena staking ini nggak berhasil, kita redam dulu, kita lanjutkan lending sampai lebih beres, baru staking. Secara kompleksitas membuat protokol staking lebih mudah daripada protokol lending. Jadi ya karena sudah telanjur lending kita kembangkan, juga sudah selesai versi pertama, kita selesaikan dulu sekalian biar nggak terpecah-pecah. User bisa testing juga DNA lending dan memang seadanya seperti itu. Sampai nanti di tahun depan kita lebih punya prospek yang jelas dan lebih major arahnya mau kemana. Lalu satu lagi informasi penting, developer ini mau ngajuin pendanaan ke venture capital kan.
Dan pendanaan venture capital itu harus ada minimum viable product terlebih dahulu. Salah satu minimum viable product yang menjadi nilai jual developer adalah protokol lending versi pertama. Jadi protokol lending versi 2 akan dikembangkan developer. Harapannya itu setelah mendapatkan pendanaan venture capital. Karena dengan didanai maka pastinya akan jauh lebih bisa berkembang dan lebih terjamin. Kita juga nanti di versi 2, Dynamic Labs punya satu sistem yang sifatnya prinsip wajib. Kita nggak mungkin bisa launching protokol versi 2 di real aset sebelum kita diaudit oleh pihak yang resmi terkait keamanan sekuritas. Karena audit ini menguntungkan developer sendiri. Jadi ketika sampai ada kegagalan sistem yang berhubungan dengan finance, keuangan, itu juga akan merugikan dan berbahaya buat perusahaan. Itu nanti juga akan dijalankan dan dananya berasal dari venture capital. Jadi urutannya ya, ekspektasi developer, pendanaan venture capital, lalu lending protokol versi 2 lebih prospek. Tapi kalau pendanaan venture capital belum dapat jawaban jelas, maka protokol versi 2 bisa dikembangkan cuma seadanya. Tingkat kualitasnya pasti bisa diekspektasikan tidak sebesar atau tidak seprospek kalau didanai. Bedanya cuma itu doang, tapi tetap akan dikembangkan arahnya ke sana. Itu aja update terkait dana lending yang lagi dijalankan oleh developer.